Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rofiatul Latifah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gorontalo Utara. Pada video kali ini, saya akan membuat aksi nyata untuk modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Hari ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ustadzah Nur Fadila Usman, dari TKIT Nurul Fikri, kelompok A. Baik, langsung saja kita ke kegiatan praobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah Dila. Waalaikumsalam Ustazah Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oke Ustazah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Ustazah. Nah, tujuan dari kegiatan praobservasi ini Ustazah, agar nanti Ustazah saat melakukan observasi itu lebih percaya diri, lebih matang, dan sudah lebih siap lagi. Nah, oke Ustazah. Nah, Ustazah, sebelum kita melakukan kegiatan observasi nanti Ustazah, di kegiatan praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Ustazah ya? Insya Allah. Oke. Nah, Ustazah, untuk pertanyaan pertama ini Ustazah, saat nanti kita akan melaksanakan observasi nih Ustazah, tujuan pembelajaran Ustazah apa yang ingin dicapai dalam proses observasi? Baik, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu mandiri dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan dan mampu menghasilkan karya. Oke. Jadi tujuan Ustazah dari observasi nanti itu ada peserta didik bisa mandiri ya Ustazah, kemudian juga peserta didik mampu menghasilkan sebuah karya. Nah, Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah, area pengembangan apa yang ingin Ustazah capai dalam proses observasi kita nanti Ustazah? Untuk area pengembangan sendiri itu ada sosial emosi Ustazah, biar anak-anak makin mandiri, bisa bekerja sama, dan bisa lebih sabar. Nah, yang kedua ada seni, agar anak-anak mampu menciptakan karya. Oke, siap. Yang ketiga itu ada bahasa Ustazah, itu nanti anak-anak akan mempresentasikan atau maju di depan itu menjelaskan karyanya. Oke, jadi area pengembangan Ustazah ada 3 ya Ustazah. Tadi ada sosial emosional, kemudian ada seni, dan juga ada bahasa Ustazah. Oke Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah, model pembelajaran apa ya yang nanti akan Ustazah gunakan saat proses observasi Ustazah? Oke, jadi dalam model pembelajaran ini saya mengambil kelompok Ustazah, karena dalam kelas itu ada beberapa anak, jadi akan saya buat beberapa kelompok kecil. Siap. Jadi model pembelajarannya itu udah ada kelompok ya Ustazah ya, jadi anak-anak biar lebih fokus lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya Ustazah, dalam kegiatan observasi nanti, strategi pembelajaran apa sih yang ingin Ustazah gunakan gitu Ustazah? Ada model pembelajaran diferensiasi Ustazah, Yang pertama konten, itu nanti saya akan menunjukkan gambar, karena pada subtopik kali ini yang akan saya bawakan itu matahari, jadi saya akan menunjukkan gambar matahari kepada anak-anak, agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih gambar matahari itu. Yang kedua ada diferensiasi proses, itu mereka dalam proses melakukan kegiatan hari itu Ustazah, jadi kegiatan yang mencakup tentang subtopik matahari. Nah, yang terakhir itu diferensiasi produk, jadi hasil karya mereka. Oke, siap Ustazah. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ustazah gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Ustazah. Ada diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan diferensiasi proses Ustazah ya. Oke Ustazah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, dalam kegiatan observasi kita nanti, Ustazah apa sih penilaian yang akan Ustazah gunakan? Baik, dan untuk penilaiannya itu akan saya nilai itu hasil karyanya Ustazah. Jadi hasil karya itu kan dikumpul kepada saya. Jadi itu nanti yang saya nilai. Selanjutnya pada saat observasi. Jadi pada saat mereka melakukan itu saya lihat bagaimana cara mereka. Oke, siap. Berarti dari model penilaiannya ada penilaian hasil karya dan juga penilaian observasi ya Ustazah. Oke Ustazah. Nah, kemudian Ustazah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Ustazah.
sasaran kelasnya itu kelas berapa Ustazah, dan waktu pelaksanaannya itu kapan kira-kira akan dilaksanakan observasi tersebut? Baik, untuk tataran kelasnya itu kelas A Ustazah, usia anak 4 sampai 5 tahun, dan insya Allah akan saya laksanakan di hari Kamis. Oke, siap-siap Ustazah. Nah, Ustazah, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian ya Ustazah. Semoga dalam kegiatan observasi nanti Ustazah lebih bisa siap, kemudian lebih semangat lagi, lebih tahu arah tujuannya dan juga arah area pengembangannya. Sehingga nanti saat observasi tidak ada lagi kebingungan dari Ustazah. Begitu Ustazah. Oke Ustazah Dila, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga nanti kegiatan kita observasi di hari Kamis itu bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan sesuai dengan rencana yang Ustazah ingin lakukan. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama video kegiatan pra-observasi saya bersama Ustazah Dila. Dan selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam kegiatan observasi di hari Kamis nanti. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stick es krim membentuk matahari.
Matahari itu adanya pagi atau malam? Pagi. Siapa yang menciptakan matahari, teman-teman? Kalau yang menciptakan bulan? Yang menciptakan bumi? Nah, semuanya itu ciptaan Allah. Silakan duduk. Nah, sebelum Ustazah ajak teman-teman bermain sambil belajar, bagaimana kesepakatan kita sebelum bermain, teman-teman? Nah, yang pertama, mainnya harus yang bagi. Yang kedua, boleh tidak mengganggu temannya? Tidak kok. Nah, harus menyelesaikan permainannya sendiri. Ini tujuan pembelajaran hari ini, Ustazah mengajak teman-teman membuat puzzle. Ya, gambar matahari. Siapa yang mau main puzzle? Teman-teman, matahari. Nah, di sini Ustazah ada gambar matahari tapi sudah digunting sama Ustazah. Nanti teman-teman bisa bantu Ustazah menyatukan ini lagi. Dia bisa membentuk matahari yang sempurna. Oke? Bisa? Oke? Oke. Warna apa ini kertasnya? Kulit. Kertasnya warna apa? Kuning. Masa apa teman? Kertasnya warna kuning. Nah, teman-teman boleh menggunakan kertas atau menggunakan beras. Yang diwarnai yang mananya, teman-teman? Pikir-pikir, oke? Bisa teman-teman kasih link. Ini warnanya. Sebentar ya. Oke, silakan teman-teman. Dari sini bagaimana? Warnanya sudah diwarnai. Boleh diwarnai lagi? Oke, nanti pinggir-pinggirnya boleh dikasih. Ini yang punya. Ini yang pegang yang punya. Boleh. Nanti pinggir-pinggirnya kita warnai pakai ini. Yang tengahnya boleh diwarnai. Mas Ubay, good job. Yang tengahnya ini boleh kita warnai. Ayo Mas pakai David, ini. coba sendiri Mas Terus David. pinggir-pinggirnya ini kita pakai. Benar sendiri benar. Dan dia mau pakai ini. Oke, bagus. Dulu. Terus datang sini nak. Ayo. Selesai? Oke, Mas Adi boleh lanjut ke sebelah sana nak. Ustazah mana gambar matahari ini? Iya. Mau main itu mau main kuning atau mau berkelas? Ini kuningnya sini saja rapi. Ya. Iya. Mau posisi duduknya di sini Kanda. Ini, ayo. Duduknya di sini. Ayo, Samen.
gambar apa? Bermain. Bagaimana perasaan teman-teman? Senang? Senang atau sedih? Oke, senang. Kenapa senangnya? Senang sedih? Senangnya kenapa? Sedihnya kenapa? Senangnya kita bermain. Senang bermain atau tidak? Kalian bisa lihat dari Ustazah teman-teman. Terima kasih hari ini sudah membantu Ustazah. Terima kasih teman-teman sudah bermain dengan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Di sini saya Nurul Rofiatul Latifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gorontalo Utara. Saya masih ditemani oleh Ustazah Dila sebagai guru yang kemarin saya observasi di kelas. Kemudian hari ini saya juga ditemani oleh Ibu Ainda Lihawa. Beliau pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Ainda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Ustazah Dila kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada percakapan pasca observasi ini, Ustazah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustazah. Tujuan dari pertanyaan tersebut adalah mengevaluasi bagaimana jalannya proses observasi yang Ustazah telah lakukan pada proses pembelajaran. Oke, baik Ustazah. Untuk pertanyaan pertama Ustazah, bagaimana perasaan Ustazah saat Ustazah melakukan observasi di dalam kelas? Perasaan saya alhamdulillah lega Ustazah. Tapi awalnya itu sedikit grogi karena mungkin pertama kali dan kegiatannya banyak. Tapi alhamdulillah setelah kegiatan dilaksanakan, saya merasa enjoy, asik karena anak-anak juga terlihat senang. Jadi saya sudah tidak grogi lagi. Oke, luar biasa. Nah, tadi yang saya tangkap Ustazah ada grogi dan senang. Nah, Ustazah, apa yang membuat Ustazah grogi? Dan kemudian apa yang membuat Ustazah senang pada proses observasi tersebut, Ustazah? Oke. Mungkin yang membuat saya grogi itu takut gimana ya gitu Ustazah. Atau mungkin yang kayak takut belum siap, tapi ternyata saat melakukan kegiatan saya siap dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan kenapa saya senang? Karena saya melihat anak-anak semuanya asik melakukan kegiatan sudah saya laksanakan hari itu. Jadi saya juga terbawa jadi senang. Oke, berarti ada grogi karena itu banyak kegiatan pada saat itu Ustazah yang akan dan ada yang melihat ya, yang observasi begitu. Oke Ustazah, kemudian selanjutnya Ustazah, dari kegiatan observasi Ustazah, area pengembangan apa yang Ustazah lakukan dan langkah-langkah apa yang Ustazah lakukan pada proses pembelajaran? Nah, ya. Untuk area pengembangan saya ada 3 Ustazah. Yang pertama itu ada area pengembangan seni. Itu kemarin saya anak-anak melakukan ada kegiatan yang pertama itu ada mewarnai menggunakan kunyit. Jadi karena kemarin itu subtopiknya adalah matahari, jadi anak-anak mewarnai gambar matahari menggunakan kunyit. Kegiatan yang kedua itu ada membuat kolase dari beras yang sudah berwarna kuning itu, jadi anak-anak menanyakan beras tersebut di kertas. Nah, pengembangan selanjutnya itu ada sosial emosional itu anak-anak bagaimana anak-anak biar bersabar, terus mandiri dalam melaksanakan kegiatan. Terus kemarin ada kegiatan yang terakhir itu ada puzzle Ustazah. Terus area pengembangan selanjutnya yang terakhir itu bahasa. Nah, jadi anak-anak setelah melakukan kegiatan dan hasil karyanya itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi kemarin ada 2 anak yang maju, Ustazah saya mau maju di depan. Jadi mereka mempresentasikan hasil yang mereka buat. Oke, baik Ustazah. Jadi Ustazah ada 3 area pengembangan ya Ustazah. Tadi yang pertama ada seni. Bagaimana dari seni ini Ustazah melihat anak-anak bisa mewarnai gambar matahari subtopik saat itu dengan menggunakan kunyit. Kemudian yang kedua Ustazah mengkolase gambar matahari menggunakan beras ya Ustazah. Kemudian yang area pengembangan selanjutnya itu ada area pengembangan sosial emosional gitu. Jadi Ustazah melihat peserta didik mampu mandiri dalam mengerjakan kegiatannya sendiri. Kemudian bagaimana peserta didik bisa sabar menunggu giliran ya Ustazah saat melakukan kegiatan. Nah, area pengembangan yang ketiga Ustazah itu ada area bahasa.
Tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa di area bahasa ini Ustazah melihat peserta didik mampu mempresentasikan hasil kegiatannya, hasil karyanya ke depan kelas, begitu ya Ustazah. Nah kemudian Ustazah, selanjutnya dari proses aspek pengembangan yang tadi Ustazah telah sampaikan, apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai Ustazah dengan tujuan yang telah Ustazah sampaikan di kegiatan praobservasi kemarin Ustazah? Ya, alhamdulillah sudah sesuai Ustazah, karena saya melihat juga anak-anak sudah ada perkembangannya kemarin. Jadi alhamdulillah untuk area perkembangan yang saya ambil itu sudah sesuai. Oke, jadi sudah sesuai ya Ustazah dengan area pengembangan yang Ustazah sudah buat di kegiatan praobservasi kemarin. Iya. Kemudian Ustazah, apa kendala atau hambatan yang Ustazah temui pada saat proses observasi ini Ustazah? Nah, untuk hambatannya itu mungkin pada anak-anak yang masih aktif Ustazah, yang ada yang masih main sendiri, ada yang masih belum menyelesaikan kegiatannya, mau ke kegiatan selanjutnya. Mungkin seperti itu saja. Oke, jadi tadi kendalanya Ustazah adalah yang pertama anak-anak yang masih aktif ya Ustazah. Kemudian yang kedua itu anak-anak yang tidak sabar dalam menjadikannya karena tadi ingin bermain di permainan yang selanjutnya gitu ya Ustazah. Nah Ustazah, dari dua kendala ini Ustazah, apakah ada kendala lain yang Ustazah temui di kelas Ustazah? Mungkin itu sih Ustazah, karena juga yang masih anak-anak, jadi masih ada yang main sendiri, terus masih ada yang mungkin rasa bosannya itu cepat ada gitu Ustazah. Jadi yang kayak Bosan. sudah bosan kayak gitu Ustazah. Tapi ketika diajak main yang selanjutnya itu mau Ustazah. Oke, siap. Oke Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah. Nah, menurut Ustazah, dari kendala yang tadi Ustazah temukan di lapangan Ustazah, kenapa kendala tersebut bisa terjadi Ustazah? Mungkin karena anak-anak ya Ustazah, jadi ada yang rasa penasarannya masih tinggi, terus ada yang itu seperti yang saya bilang tadi Ustazah gampang bosan, terus ada yang masih aku mau main sendiri deh kayak gitu Ustazah. Jadi ya mungkin karena itu ya Ustazah. Oke, jadi mengapa kendala itu terjadi? Karena memang usia anak-anak yang masih bosan, kemudian fokusnya yang kurang banyak gitu, masih sedikit fokusnya, dan juga tadi ingin mengeksplor lebih banyak lagi, begitu ya Ustazah. Nah, baik Ustazah. Kemudian Ustazah, dari menghadapi kendala-kendala tersebut, tindak lanjut apa yang kedepannya nih akan bisa dilakukan untuk menghindari kendala tersebut terulang Ustazah? Oke. Mungkin selanjutnya Ustazah, saya akan mencoba mengajak anak-anak di dalam kelas itu bernyanyi. Ketika mereka sudah tidak fokus, itu mungkin saya akan ajak bernyanyi atau ajak tepuk. Jadi bagaimana caranya itu biar mereka bisa fokus lagi ke saya gitu. Oke, siap-siap. Berarti Ustazah mengembalikan fokus mereka dengan kegiatan yang ice breaking ya, lebih menyenangkan. Contoh tadi ada bernyanyi, kemudian juga ada tepuk, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menumbuhkan fokus mereka. Nah, oke Ustazah. Kemudian Ustazah, kapan waktu Ustazah akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini Ustazah? Insyaallah setelah ini Ustazah. Jadi ke depan akan saya lakukan. Karena insyaallah itu biar anak-anak sudah terbiasa dengan di dalam kelas sudah tidak fokus, kan saya berikan SPQ. Oke, siap-siap. Jadi yang saya tangkap dari yang sudah sampaikan ya, Ustazah akan segera merealisasikan tindak lanjut yang tadi saya sampaikan agar proses pembelajaran itu lebih optimal lagi ya Ustazah. Siap-siap. Oke Ustazah Dila, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pasca observasi ini. Semoga Ustazah bisa merealisasikan kegiatan tersebut di proses pembelajaran, dan nanti saya menunggu waktu kapan kita bisa ngobrol kembali untuk melihat apakah proses coaching ini dapat terlaksana, proses tindak lanjut observasi ini dapat terlaksana dalam proses pembelajaran Ustazah selanjutnya. Baik Ustazah, insyaallah. Selanjutnya saya berikan kepada pengajar praktik Ibu Ainal Lihawa untuk memberikan umpan balik pada proses coaching kami pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah melihat proses pasca observasi, coaching pasca observasi, di mana di sini yang bertindak sebagai coach itu cewek sendiri Ibu Nurul, dan coachingnya adalah rekan sejawat dari Ibu Nurul sendiri. Sejauh yang saya sudah
pantau, yang saya sudah lihat bahwa proses percakapan pasca observasi ini dengan menggunakan alur coaching, terlebihnya dengan menggunakan alur cerita ini sudah berjalan sangat baik. Dimana mulai dari alur cerita, tantangan, identifikasi, kemudian tanggung jawab itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada pada pasca observasi coaching. Dan juga di sini Ibu Nurul selaku coach ini sudah menjadi mitra yang baik sehingga coaching merasa nyaman saat proses observasi tadi, pasca observasi. Dan yang menariknya di sini ketika si coachingnya menjawab apa yang sudah coach tanyakan, itu coach menanyakan kembali, setidaknya memberikan penguatan, sehingga dari penguatan itu coach bisa menangkap kata kunci. Dari kata kunci tersebut, coach ini menanyakan lagi apa yang harus dilakukan oleh coach, sehingga di sini coach nampaknya terasa nyaman dan arah percakapannya itu nyambung. Itu yang sudah berjalan baik. Tapi yang kedepannya yang perlu ditingkatkan, ini perbicaraan mengenai tadi tindak lanjut. Karena tadi kan kendala dan hambatannya itu ada siswa yang masih senang bermain sendiri, terkadang juga mereka terkesan cepat bosan, maunya nih yang mau melakukan aktivitas yang lain, padahal yang satu bagus begitu kan. Nah, masalah yang tadi yang sudah disampaikan oleh Koci, bahwa di sela-sela untuk mengembalikan fokus mereka ini perlu dilakukan namanya bernyanyi atau bertepuk. Nah, itu dalam karena ice breakingnya kan. Nah, sebenarnya ini masih perlu digali lagi terkait tindak lanjut. Misalkan di tindak lanjut ini misalkan ada kesepakatan di awal, kesepakatan kelas, sehingga nanti kalau ada kesepakatan mungkin walaupun mereka itu belum memahami sepenuhnya apa itu kesepakatan, tapi setidaknya mereka diberikan tanggung jawab untuk menjaga aturan, tata tertib atau kesepakatan yang mereka sudah lakukan. Ya, tapi intinya dari apa yang Ibu Nurul sudah lakukan dan rekan sejawatnya di kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan sesuai alur cerita yang pertama. Kemudian Ibu Nurul juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya cukup jelas, padat, tidak tak-putak istilah, dan yang paling penting Ibu Nurul memberikan pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang mudah dipahami oleh coachingnya, sehingga coach ini mampu menjawab baik apa yang Ibu Nurul sudah sampaikan. Itu saja 4 balik dari saya ke depan. Semoga kegiatan coaching seperti ini bukan hanya dilakukan oleh coach kepada salah satu guru saja yang ada di sekolah ini, melainkan di seluruh guru dalam proses observasi nanti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rangkaian supervisi akademik dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Ain dari Hawa selaku pengajar praktik. Kemudian terima kasih kepada Ustazah Dira yang telah bersedia untuk saya observasi di kelasnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.